Kembali lagi dengan saya Presiden Putra. Kali ini kita akan membahas fungsi baris tunggal. Yang sebelumnya kita membahas dasar-dasar SQL. Terus sebelumnya juga kita membahas tentang pemilihan dan pengurutan data. Sekarang kita udah mulai pertemuan 3, yaitu membahas tentang fungsi baris tunggal. Tujuan kita mempelajari baris tunggal yang pertama adalah memahami bermacam tipe fungsi yang tersedia dalam SQL menggunakan fungsi karakter, bilangan, dan tanggal dalam statement select. Yang ketiga adalah dapat melakukan fungsi konvensi. Langsung saja, teori dan percobaan tipe fungsi SQL. Fungsi dapat digunakan untuk hal berikut. Yang pertama adalah membentuk kalkulasi pada data. Kedua, memodifikasi item data secara individual. Ketiga, manipulasi output dari kesimpulan baris. Yang keempat adalah format tanggal dan bilangan untuk keperluan tampilan. Yang terakhir adalah mengonversi tipe data kolom. Ada dua ternyata tipe fungsi. Yang pertama adalah fungsi baris tunggal. Yang pertama fungsi baris tunggal, yang kedua adalah fungsi baris ganda. Langsung saja, yang pertama adalah fungsi baris tunggal. Apa itu fungsi baris tunggal? Adalah fungsi baris tunggal beroperasi hanya pada baris tunggal dan mengembalikan satu nilai per baris. Jadi ada beberapa fungsi dari fungsi tunggal, yaitu karakter, bilangan, tanggal, konvensi, dan fungsi umum seperti NVL, non-value, dan decode. Nih sintaknya. Fungsi, kolom, expression, nih argumentasi pertama, argumentasi kedua. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi karakter. Fungsi karakter menerima karakter sebagai input atau dapat mengembalikan nilai karakter atau bilangan. Fungsi karakter terbagi menjadi dua juga. Fungsi konvensi yaitu lower, upper, init tab. Yang kedua adalah fungsi manipulasi jump tab, sub str, length, instr, lpad. Yang kita fungsi yang kita akan bahas yang pertama adalah fungsi bilangan. Fungsi bilangan ada round, ini adalah contohnya, terang, dan mod. Langsung saja ke percobaan. Tampilkan nama, in name, sel, gaji, komisi, NPL nih, selisih pembagian gaji dibagi komisi. Jadi komisi yang tidak ada nilainya, kan komisi ada yang tidak ada nilainya, ada di kita. NVL ini untuk yang aslinya kolom itu tersebut tidak ada isinya, jadi disubstitusikan jadi ini, koma 0 ini. Nah, koma 0 ini maka disubstitusikan yang tidak ada isi menjadi 0, dan mod sel NVL com nih. mod seperti ini, jadi modulus from EMP. Hasilnya nih. Selanjutnya adalah fungsi manipulasi karakter. Ini contohnya concat good string, maka akan digabungkan str string dari huruf dari huruf 1 dan ketiga. Huruf mulai pertama sampai huruf ketiga akan dicetak. Length panjang biasa. In str string dari R, maka huruf keberapa? Huruf ketiga. LPAD sel 10, maka salary kan ada 5.000, maka 10 maka ada bintang 10, maka terus salnya akan disubstitusikan pada mulai dari kanan, jadi 5.000. Jadi bintang akan disubstitusikan dari 5.000. Gini. Ini sebenarnya bintangnya kurang 1 nih. Terus percobaan selanjutnya adalah tampilkan nama in name, nama dan pekerjaan pegawai, kolom digabung, maka seperti tadi concat in name, job, maka namanya digabungkan langsung dengan nama job. Panjang dari nama pegawai dan posisi
keberapa huruf A dalam nama pegawai. Nah, ini. Jadi ditampilkan nama panjang namanya berapa huruf. Kalau ada INSR dengan posisi berapa huruf A, maka di berapa huruf A di nama pegawai itu di posisi keberapa. Nah, jadi ke posisi pertama, walaupun ada A nya banyak tapi yang dicetak adalah yang pertama. Nah, ini selanjutnya adalah fungsi tunggal. Berikutnya adalah fungsi tunggal, months betweens. Nah, ini jadi menghitung jumlah bulan, ya jumlah bulan. Jadi ini koma, Edmond ini menambahkan bulan, jadi bulan dan ini format tanggal ditambahkan integer bulannya yang ditambahkan, maka hasilnya ini next day. Maka ya next day ini adalah umpamanya ini 1 September 95 free day. Tadi free day yang di dekatnya ini, walaupun ke belakang atau ke depan, dari yang paling dekat dengan 1 September itu free day-nya tanggal berapa? Ternyata tanggal 8 September. Jadi hari Jumat setelah tanggal ini yang paling dekat tanggal berapa? Tanggal 8 September 95. Last day adalah last day 1 September, maka last day seminggu sebelumnya adalah 30. Last day hari sebelumnya adalah 30 September 95. Selanjutnya adalah perjamuan selanjutnya. Ini untuk semua pegawai yang telah bekerja kurang dari 200 bulan. Ditampilkan nomor pegawai, tanggal mulai kerja, jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja 6 bulan setelah bekerja, hari Jumat pertama setelah tanggal mulai kerja, dan tanggal terakhir dari bulan pada saat dia mulai bekerja. Panjang banget ini. Kita sama-sama pelajari. Select F0. Jadi yang akan ditampilkan nomor pegawai ini tanggal mulai kerja, year, date, months, jumlah bulan, month between. Nah, ini yang tadi pakai menghitung jumlah bulan, between, today's date, hari ini sampai year date, nanti sampai tanggal mulai bekerja. Terun at months, year date. Nah, jadi jumlah bulan segala. Terun untuk menampilkan tanggalnya. Jadi agar tidak banyak koma-komanya. And months, year date 6. Jadi at months itu tadi 6 bulan setelah bekerja. Jadi kapan 6 bulan setelah bekerja, at months ini year date, dari mulai bekerja sampai 6 bulan review. Ini aliasnya Terun. Ini Terun review. Dan ini next day, ini hari free day setelah dia bekerja itu hari apa, dinamakan next day. Dan the last day, ini tanggal terakhir dari bulan pada saat dia mulai bekerja. Jadi tanggal terakhir dari bulan saat dia bekerja, tanggal terakhir dalam bulan sama, terakhirnya berapa itu. Ternyata ini yang mulai from dari where, month between. Nah, ini month between, says day, year date kurang dari 200 ya, karena ini telah bekerja kurang dari 200 bulan. Jadi yang dicetak adalah yang kurang dari 200 bulan bekerja. Nah, ini ya, maka dicetak ada 2. Memang agak sulit ini soalnya, udah mulai agak sulit. Yang adalah operator remote juga dapat digunakan dalam tipe data tanggal. Ya, ini data tanggal agak sulit emang. Selanjutnya adalah persiapan keempat. Tanyakan nama pegawai dan jumlah berapa minggu pegawai tersebut bekerja. Ini agak mudah nih. Select name pegawai, this date, here date, maka dan jumlah berapa minggu. Nah, ini
jam kerja. Jadi selama bekerja dibagi 7 maksudnya 7 hari di maka kan ketemu ini like 66 sistem, maka ini bulan dibagi 7, maka ini dalam satuan minggu ya. Seharusnya ini 4 sebulan kan ada 4 minggu ya, karena ini bagi 4 nih. Salah ini. Selanjutnya adalah fungsi konversi implisit. Fungsi konversi secara implisit adalah fungsi yang secara otomatis melakukan konversi tipe data berikut dari varchar 2 atau char ke number, dari varchar 2 atau char ke date juga bisa, dari number ke varchar 2, dari date ke varchar 2 juga bisa. Fungsi konversi secara eksplisit, SQL menyediakan 3 fungsi ternyata untuk mengkonversi suatu nilai dari suatu tipe ke tipe data yang lain. Bisa pertama satu char, number, diikuti number atau date, format tanggalnya atau format nilainya mengkonversi bilangan ke tanggal char 2 dengan format FMT ternyata. To number char F format. Nah, konversi karakter yang berisi digit ke bilangan format FMT dengan format FMT. Ini adalah to date char FMT, mengonversi karakter yang mempresentasikan tanggal ke tanggal dengan format FMT. Nilai default jika tidak diformatkan ini hari, bulan, tahun. Masuk saja ke percobaan. Tambahkan nama ini tanggal mulai bekerja to char, kemudian dari pegawai dengan format tanggal ini format FD month years. Maka name to char, nah, ini to char jadi mengubah tanggal ke konversi bilangan atau tanggal ke varchar. Jadi yang sebelumnya ini berupa huruf, jadi sebelumnya formatnya huruf, aslinya di tabel itu huruf, maka akan tambahkan ini Desember, Februari. Nah ini jadi to char year date formatnya, nah diikuti oleh formatnya FMT months years. Nah ini berarti format FMT. Jadi sebelumnya 17 strip 012 1980 jadi 17 Desember 1980. Jadi Desembernya formatnya itu huruf. Hanya adalah tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai dengan format tanggal FMD nih of month. Jadi name to char, jadi mau bahas seperti tadi year date. Nah ini formatnya, jadi format akan hari keberapa, jadi 17 seperti ini. Off, dan ini ada tanda petik, jadi akan diisi oleh kata ini of months, maka dan years, dan ada tambahan ini waktunya. Jadi kalau defaultnya waktunya adalah 12 AM. Saya akan menunjukkan ini 70 of December tahunnya dan jamnya. Oke, selanjutnya adalah tambahkan gaji pegawai dengan format ini untuk pegawai yang bernama Scott. Jadi gajinya formatnya ada dolarnya, ini kan tadinya tidak ada dolar. Nah, maka select to char sal, ini contohnya, ternyata ada komanya, ada dolarnya, ini ada hurufnya, dan gaji. Maka form MP where name, ini syaratnya adalah namanya yang Scott. Maka yang sebelumnya 3000 hanya sekarang ada ekstensi koma dan dolar. Oke, selanjutnya adalah fungsi NVL. Nah ini biasanya mahasiswa lupa ini fungsi NVL. Fungsi NVL adalah digunakan untuk mengkonversi nilai 0 ke nilai yang diinginkan. Tipe data yang digunakan bisa karakter, tanggal, dan bilangan. Antara tipe data yang dikonversi dan tipe data hasil harus sesuai. Misal ya, NVL com 0, ini komisi yang tidak ada nilainya maka disubstitusikan 0.
NVL year date, maka ini tidak ada year date, maka defaultnya maka akan disubstitusikan ke 01 Januari 97. Nah, ini NVL job, tidak ada job, maka akan ditampilkan nih no job yet. Ini contohnya ya, langsung contoh. Tampilkan nama, name, gaji, sel, komisi kom, dan gaji setahun ditambah dengan komisi dari semua pegawai. Dan ditampil ada komisi itu ada yang tidak ada nilainya, maka sel yang kolom selanjutnya adalah sel gaji setahun ditambah dengan komisi dari semua pegawai. Jadi sel setahun ditambah dengan komisi dari semua pegawai, jadi tambah NVL yang tidak ada nilai jadi 0, maka nih sel ditambah dan komisi dari semua pegawai, maka semua pegawai ini NVL kom sama dengan 0, maka ini hasilnya kan ada yang kosong. Nah, kosong ini diganti dengan 0. Oke, selanjutnya adalah porsi decode. Porsi decode menyediakan fasilitas pencocokan seperti yang dikerjakan oleh case atau if then else. Sintak penulisan fungsi decode adalah ini, decode, kalau ada ekspresi, koma, terus, dan result. Misalnya, nah ini formatnya. Langsung aja ke contoh. Dalam pekerjaan dan gaji pegawai serta gaji pegawai yang direvisi dengan judul kolom revisi gaji direvisi bermula jika jenis pekerjaan analis dikenakan gajinya 10%, kenaikan gajinya 10%, jika jenis pegawainya clerk maka kenaikan gajinya 15%, dan jika jenis pekerjaan manajer maka kenaikan gajinya 20%. Untuk jenis pekerjaan selain dari ketiga pekerjaan tersebut gajinya tetap tidak direvisi. Oke, maka ini bukan job ya, pekerjaan, salary, decode. Nah ini apa itu decode? Kalau lupa, nah ini menyediakan fasilitas pencocokan seperti dikerjakan case atau jadi ada apa itu SAR sih, apa ya, ada pilihan if, seperti kalau di situ if else, kalau di sini itu decode ya, pokoknya bersyarat ya, kayak bersyarat lah. Jadi job yang analisnya, jika analis maka akan ditambah kenaikannya. Jadi ini kalau akan ditambah gajinya nih dari decode pekerjaannya, terus koma syarat-syaratnya analis, makan gajinya akan dinaikkan. Ini manajer, jika manajer koma dan syaratnya syarat koma dan fungsi yang memprosesnya dan koma nih salarinya. Jadi revisi gaji dinamakan revisi gaji from MP. Jadi job salnya dari ini akan revisi gaji. Nah ini jadi ditambahkan ke sal ya, misal kali ini kan salnya ada kenaikan gajinya maka ditambahkan di sal ini. Oke, tanya adalah fungsi bersarang atau nested. Nah ini fungsi baris tunggal dan nested. Fungsi bersarang nested dievaluasi dari level terendah sampai level yang kurang rendah. Contoh F3 jam buka kurung, F2 buka kurung, F1 kolom buka kurung kolom kembali. Langsung saja ke contoh. Menemukan data pegawai yang tidak memiliki manajer. Kolom yang ditambahkan adalah nama pegawai, name, kolom manajer. Ini agar tidak kosong maka dikonversi karakter dibilang tidak punya manajer. Jadi NVL yang tidak punya manajer, jadi itu char MGR, karena MGR ini adalah sebenarnya huruf atau bilangan. Kalau itu char dari karakter maka akan ditemukan nih yang
awalnya huruf dijadikan karakter dan disubstitusikan jadi tidak punya manajer. Jadi MB where MCAR is null, yang dimana manajernya adalah yang tidak punya is null, jadi yang tidak punya manajer, kosong manajernya. Jadi king NFL teacher ini nama kolomnya tidak pernah manajer, jadi menghasilkan string yang awalnya adalah bilangan. Itu. Nah, mulai kata dasar. Ayo, yang pertama buat query yang menempelkan tanggal hari ini dan beri judul tanggal. Masih gampang nih. Langsung saja ke sintaknya. Oke, nih select distinct sysdate tanggal, maka jika dia ini waktu hari mendapatkan tanggal hari ini, maka dari adalah mendapatkan tanggal hari adalah sysdate. Nah, sysdate maka akan menghasilkan nih tanggal 11 bulan 3 tahun 2012. Oke. Yang kedua, tambahkan nomor pegawai, nama, gaji, dan gaji setelah dinaikkan 5%. Nanti select app note ini sel kali 1,15. Ini kenaikannya. Ini kenaikannya sel. Kenaikan setelah naik 1,15%. Oke. Ternyata ini sudah dianu. Yang lain, hormat. Untuk tiap pegawai tampilkan nama pegawai. Hitung jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja. Lakukan pembulatan ke atas. Maka ini jadi untuk menampilkan nama pegawai, hitung jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja. Dari berapa bulan sih pegawai itu bekerja? Pakai apa? Nih. Like in name, round. Nah, ini pakai round, jadi menghitung ya. One between, round membulatkan, jadi membulatkan yang koma-koma ini jadi dibulatkan ke bawah. Round between sysdate hirdate, maka hari ini sampai mulai bekerja dinamakan bulan bekerja from MP. Jadi nih hasilnya 315 bulan dalam hitungan bulan ya. Lama ya. Kedua, selanjutnya adalah buat query yang bisa menampilkan informasi dalam satu kolom yang berisi informasi: nama pegawai, gaji, gajinya gaji, nama pegawai diikuti oleh kata gajinya, diikuti oleh kolom gaji sebulan, tapi ingin diikuti oleh 3 kali kolom gaji, hasil kolom gaji yang diperoleh gaji impian. Select in name. Nah, ini select in nama, tanda apa ini? Tanda garis ya, double garis ya. Kita sebut double garis ke atas, double vertikal garis ke atas. Dari gajinya, nah ini stringnya ya, string kata diikuti tanda petik name dari nama diikuti gajinya, dipisah lagi garis lurus vertikal, double vertikal sel salarinya, gajinya diikuti gajinya, gajinya diikuti gaji, kolom gaji, tanda garis lagi, sebutkan sebulan tapi ingin, sebulan tapi ingin 3 kali sal PMP sekali diskut ini. Selain ini gaji impian ya, ada gaji impian. Aduh.
Nah ini gaji impian. Nah ini Smith namanya, name juga kata gajinya 800 gaji sebulan tapi ingin 3 kali gajinya. Nah selanjutnya adalah nih, buatlah query untuk menambahkan nama dan gaji dengan format 15 karakter. Panjangnya atas kiri dan kolom yang kosong diisi dengan tanda dolar, beri label gaji. Nah yang tadi pakai apa? Fungsi apa? Fungsi LPAD. Jadi nama, name, LPAD dari di salary-nya $15 mulai dari kanan distribusikan oleh hasil dari salary-nya dari dolar. Nah ini hasilnya dolar, hasilnya pertama dolar semua, dan mulai dari kanan distribusikan nilai dari gajinya. Nih. Nah, selanjutnya buatlah query untuk menambahkan nama pegawai yang diambil dengan huruf besar dan diikuti dengan huruf kecil. Beri judul nama kolom nama, panjang nama pegawai, beri judul kolom panjang. Untuk semua pegawai yang nama diawali dengan J, A atau M. Oke. Jadi nama, name dengan kolom nama, link nama panjangnya, namanya, PMP. Nah ini sub str, name 1,1. Ini maksudnya apa itu, namanya itu ke 1. Jadi namanya yang pertama ini in. Nah ini pokoknya yang kata yang huruf yang pertama J, M atau A, maka akan muncul ini. Jadi sub str name 1,1 ini mengambil huruf pertama sampai pertama. Jadi kan satu pertama sampai pertama kan sama dengan mengambil huruf pertama. Jadi yang pertamanya in yang maksudnya ini yang huruf pertama ini yang J, M atau A. Nah, ini kalian menghasilkan ini. Berarti A, J, M. Nah, ini. Oke. Selanjutnya buatlah query yang menambahkan nama dan jumlah komisi. Jika komisi sama dengan 0, ganti dengan keterangan tidak ada komisi dan diberi judul komisi. Jadi select in name NVL tadi mensuspitikan kom yang tidak, kom yang awalnya huruf digantikan oleh karakter itu yang berisi adalah disebutkan tidak ada komisi. Nah ini tidak ada komisi from EMP. Nah tadi yang awalnya ini komisi yang 0 ini termasuk bilangan, jadi itu char disebutkan oleh NVL nya ini tidak ada komisi, tidak disebutkan oleh kata tidak ada komisi. Oke. Hanya buatlah query yang menambahkan nama pegawai dan jumlah gaji yang ditambahkan dengan simbol bintang, tiap satu bintang memiliki ratusan dolar. Jadi jika 800 maka kan setiap bintang mewakili ratusan dolar. Jadi 800 maka 8 bintang, maksudnya gitu loh. Jadi select in name, nama, sub str, lpad, saltrans. Jadi ini untuk membagi yang uangnya kita 800 ini agar menjadi 8 saja. Trans plus length salnya, salary-nya, dan ini APAD untuk mensucikan tadi, mensucikan bintang.
Nah, ini koma ini untuk menyeleksi 800 nya juga, dan yang kita untuk mensubstitusikan 8 menjadi 8 bintang dari tabel IMP. Dia akhirnya menghasilkan seperti ini. Jadi Smith 800 akan 8 bintang, Allen maka 15 maka 15 bintang. Nah, ternyata sudah berakhir. Demikian dari pertemuan ketiga. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.